bagus nih. Nah, tumbler gua nih buat senja nih. So what's the matter with you? Us. Sing me something new. Don't you know the call and we ran don't know they only seems to come and go away. Sing it. Stand by me. Yeah. Nobody knows, ya kan? Gur? Kenalin. Ya. Takur Taher. Punya bisnis burger dong. Semua milik Allah. Semua burger milik Allah ya. Semua burger milik Allah. Kamu ngobrol kamu di situ kan ada mic ya kamu. Bentar Gur, gue lagi foto dulu bentar Gur. Bagus gak tumbler gue Gur? Gur. Yang tumbler sih bagus. Iya. Masa depan lo aja yang belum. Hah? Masa depan lo aja yang belum. Gue lagi ini akhir-akhir ini tuh lagi mengkoleksi tumbler karena kan gue ada ini loh lagi tren banget. Jangan buka-buka aja. Kenapa sih? Orang punya dambron. Usah dibuka. Usah dibuka. Tapi gue liat-liat kayaknya lu abis ngapain nih pakai baju agak pinky-pinky gini? Runner culture. Runner culture. Lu lah abis lari. Emang gak ada baju. Emang gak ada baju lagi. Abis lari dari mana? Nih, ada lari yang ibaratnya ada di sepak bola juga. Lari apa itu? Lari gawang. Lari Dia gawang. lari ke gawang. Dari gawang ke gawang. Iya. Kalau kita mau lari, sebenarnya kita harus tahu tujuan kita. Diri kita itu sendiri tujuannya apa? Oke. Mau sehat, mau dapat validasi, atau mau terlihat aktif aja. Oh. Terus kita tahu tuh. Iya. Kalau lu? Kalau gua kayak karena nganggur. Jadi biar ada kegiatan aja. Iya. Ya sekarang kalau daripada pagi nggak ngapa-ngapain loh. Iya. Jadi laki pagi tidur ngopi sarungan nggak ngapa-ngapain. Ya mendingan kita keluar lari. Nah kalau ngomongin lari ya, lari itu harus tahu dulu tuh ada banyak kategori-kategori. Apa tuh? Lari 100 meter, ya. Lari 100 meter itu dia bersedia, siap, go. Gak mulai? Ancang-ancangnya, go. Go. Ini gak ikut pelajaran penjas sih ya. Iya. Lah, bersedia siap mulai. Bersedia, siap, go gitu. Oh, bukan go. masa bersedia, siap, mulai. Ada begitu. Lah, nggak ada bersedia, siap, go gitu. Oh gitu. Pelajaran penjas, astagfirullah. Nah emang lu gimana? Iya. Lah, berarti penjas gue salah dong. Bersedia, siap, go kan gitu kan. Kan Coba teh, ya. Di film-film juga. Lu film BF kali. Oh kan mana ada film lari-lari. Film BF lari-lari gimana? Ada namanya fantasi orang beda-beda. Nih kita ngomongin lari apa film BF nih? Kalau film BF bisa 3 jam nih gue nih lari. Iya. Lari aja. Lari itu lari 100 meter, 200 meter, 300 meter, 500 meter. Itu masih ancang-ancangnya. Cluenya bersedia, siap, go. Tidak karena belum siap. Ya. Oke. Tapi sebenarnya bersedia, siap, go. Okay. Kalau lari maraton, ya kalau lari maraton itu dia karena panjang ya, maksudnya tuh jaraknya tuh bisa 2K, 10K. Iya 10K, tahu kan 10K? 10 kilo. 10 ribu. 10.000 kilo. Ya enggak 10.000 meter juga bisa. Kayak itu kan ribu artinya. Iya. Walaupun kilo. Iya. Kak itu kan kilo artinya. Betul. Nah, kalau maraton ya, itu tidak harus jongkok. Langsung siap. Go gitu. Oh, langsung gitu. Nah, harus kita atur napasnya. Napasnya harus ngaturnya gimana? Kayak misalnya kayak polisi yang apa yang gitu-gitu apa sih namanya? Ini mataku, mana-mana matamu. Kayak gitu-gitu. Jadi memang harus diatur napasnya. Kalau maraton itu kan jaraknya jauh. Jadi di awal itu tidak harus langsung sprint. Oke. Pelan-pelan dulu, pelan, mari 1 kilo, 2 kilo, pelan aja santai atur napas. Ada tukang bubur berhenti dulu. Ngapain? Hah? Ngapain? Bayar utang. Oh iya. Kan minggu lalu mungkin kita lari
Makan di situ belum bayar, kita bayar. Nah di situ jadi clue-nya itu memang beda-beda. Kalau lari yang jaraknya pendek, dia dari jongkok, setengah berdiri, lari tuh. Lari langsung. Gitu, lari. Kalau dia jaraknya jauh, dia tidak usah sampai jongkok, langsung dari siap, go gitu. Oh gitu. Dan kalau lari itu juga banyak orang yang istilahnya bisa dibilang udah punya smartwatch ya. Ya. Smartwatch. Coba lu cari smartwatch gue, ntar gue kasih tau mereknya, cuman jangan minder. Harganya berapa? Berapa? Iya, orang sekarang smartwatch itu digunakan, ada yang for life, for lifestyle. Buat pelari-pelari ya, itu udah menggunakan smartwatch yang digunakan untuk ini mengukur jarak tempuh, pace running. Iya, orang kan? Papua tuh. Kok orang Papua? Itu Pace. Bukan Pak C, kita baca pace. Oh iya. Itu mengukur pace-nya, terus ada heart rate. Ya, terus buat stres. Ada di sini tuh. Ada buat stres. Oh, jam lo murah. Beda. Lagi promo dia belinya, lagi couple date makanya murah. Oh, lagi couple date. Nggak ada di sini, kan gua ada tuh lo. Coba lihat sih. Workout. Oh iya benar. Stres ada stres, activity, sleep ada sleep. Sleep gaji ada. Itu sleep gaji. Oh, iya, sleep ada. Ini bisa telepon tuh WA. Oh, weather cuaca. So what's the weather with you? Sing me something new. Don't you know the Udah. Oh iya itu. Udah. Gue mau nanya, ini kan kalau ada mode sleepnya, lu kalau pencet berarti tidur maksudnya gitu? Dianya tidur. Jadi pas dia tidur, wah udah jamnya, gue bangunin, woi, bangun. Iya. Nggak paham pakai smartwatch sih dia. Makanya gue mau nanya, terus juga ada weather, maksudnya pengendali cuaca atau gimana? Mbak Rara tahu? Mbak Rara ya. Yeah. Ini apa? Ini mau gue jual ke Mbak Rara. Tapi ngomongin ya emang ada aplikasi namanya waktu itu sempat tren Strava. Iya. Sampai dibikin konten orang mau buka apa tuh minuman di minimarket, nggak beli pura-pura buka, terus tutup lagi langsung ada lagunya. Ya kan, terus Strava tuh apa update tentang kondisi dia lari. Iya lari ininya, trackingnya kan. Iya gitu. Yeah. Tapi ada juga gua mungkin ada yang tahu nggak ya? Belum lama ini nih. 3 tahun lah sampai detik ini tuh 3 tahun lalu sampai sekarang nih ada orang mau lari nih misalnya gue. Misalnya lu nih. Emang mau lari. Lu bawa smartwatch nih. Bawa. Nah, gue butuh duit nih. Gue jadi joki. Joki Strava. Iya benar. Iya, joki itu Strava. Berapa nih ya joki Strava tuh ya? Lu mau? Gue lagi promo nih. Oh, emang? Ya kalau misalnya mau ya, nggak mau ya nggak apa-apa. Emang jenis layanannya kayak gimana sih? Ya, jenis layanannya smartwatchnya gue pegang. Oh, dia yang lari, jokinya yang lari. Atau enggak usah smartwatch, dari smartwatch gue bayar. Mau lu muter ini berapa jaraknya, berapa meter, berapa kilometer gitu. Gitu. Terus itu joki Strava namanya. Hasil update-nya langsung diposting. Iya. Dan gue khawatir penyiar dulu juga ada. Yang mana? Yang update lari Strava itu ada di posting. Iya. Dia masangin apa kalau nggak salah? Dia pakai joki tuh. Oh iya. Ya mungkin gini Kur, gue juga pernah ngerasain update lari lah, tapi gue nggak sosmed banget anaknya. Pernah gue kayak rela bukan bangun malam ya, maksudnya kayak pulang kerja gitu kan. Harusnya kan kita istirahat ya. Tapi gue rela untuk ke GBK atau ke alun-alun stadion di Tangerang tuh ya, untuk coba lari malam gitu. Karena gue akhir ini ngerasa warga Tangerang nih trennya udah positif nih Kur. Emang dulu enggak? Bukannya dulunya enggak, cuma akhir ini kayak tren positif kesehatan tuh jadi sebuah FOMO yang menurut gue positif. FOMO nih pada lari gitu. Kan positif kan? Positif. Iya kan? Nah jadinya kenapa mereka seperti itu? Gue melihat karena rutinitas orang Tangerang nih ya. Rutinitas orang Tangerang tuh padat banget. Kayak mungkin kayak gue pribadi pulang berangkat kerja pagi gitu kan ya, pulang malam tidur terus sampai begitu aja tuh. Nah kayaknya gue pribadi ya, gue butuh kayak short escape gitu. Healing yang escape yang iya sama aja. Ada juga yang FOMO tuh pakai lari siang hari terus tertutup semua kan. Apa yang tertutup? Hidungnya. Ya enggak ini pakaiannya. Oh iya. Pakai apa
istilahnya parka atau jaket-jaket training ya. Iya benar. Jaket training Itu tutup. buat keringetan. Sebenarnya ada juga penelitian dokter, ya. Dokter Martin kalau nggak salah. Bukan, itu mah tas kalau nggak salah, sepatu kalau itu ya. Tapi kan dokter juga deh. Bukan, itu emang brand aja, bukan iya. berarti dokter. Ada dokter, ada juga yang bilang tuh kalau kayak gitu justru berbahaya karena asupan buat oksigen ke badan tuh jadi sedikit. Oh, gitu. Cuma kan memang katanya orang dibungkus gitu terus lari berkeringat itu untuk ya ngurusinnya lebih cepat. Ngomong ini udah dibungkus aja. Konotasinya kan beda. Ya kan emang dibungkus biar. Iya, apanya rapet? Mata lo rapet. Itu bahaya sebenarnya karena asupan oksigen ke badan tuh kurang, cuma hanya berkeringat gitu kan. Jadi harus. Terus ada juga perbedaan tuh kayak misalnya lo mau menyehatkan jantung atau mengurusin badan. Oh, pertanyaannya gitu. Ada tujuannya. Kalau sendiri nggak usah bertuju. Enggak, maksudnya ada goalsnya. Iya kan dia main bola. Bukan, maksud gue gimana ya cara jelasinnya ya? Gimana ya? Maksudnya ada keinginannya gitu. Iya. Ya kan? Lo mau yang di sini yang suka lari siapa? Kelihatan orang-orang males. Orang males. Lari kenyataan gimana? Udah sering denger itu. Sejak tahun 92 gue lari dari kenyataan. Tahun 92 gue udah denger. Terus Baik suka lari ya berarti ya. Oh ya, baik suka lari. Nah lo harus tahu dulu tujuannya. Lo berolahraga itu mau menyehatkan jantung atau ngebakar lemak. Nah kalau ngebakar lemak kita harus tahu nih. Kan ada lemak yang nggak jahat. Ada lemak jahat. Ada lemak tak jahat. Oh, baik dan jahat. Iya, yang lemak baik itu ya mungkin dia sering sodako. Enggak. Lemak baik atau lemak jahat tuh gimana? Jadi gini, kalau lu mau menyehatkan jantung lari. Tapi untuk kadar lu membakar lemak sedikit. Oh. Nah, kalau lu ingin membakar lemak yang banyak gitu. Patan nih dengerin. Jadi kalau membakar lemak nih, kita mau membakar lemak, itu yang paling efektif dan efisien itu adalah jalan selama 30 menit atau 4 kilometer, atau bahkan di smartwatch itu ada yang namanya lo wajib jalan program 8.000 langkah. 8.000 langkah per hari. Iya. Kalau kita sebagai manusia langkah aja 8.000, kecuali lu kuda. Kakaknya L tuh. Itu catur. Udah catur. Iya. Maksud gua tuh harus tahu dulu tujuan kita. Mau nyehatin jantung, nyehatin badan, atau mau sekaligus nyehatin badan dan kebakar lemak kita. Oke, kalau misalkan kita mau workout lah tipis-tipis gitu, short escape. Nggak ada workout tipis-tipis. Hah? Workout itu ada yang sedang, ada yang tinggi gitu. Kalau tipis-tipis tuh ibaratnya ya lu irisan aja. Iya, maksud gue ya mungkin biar sekalian rekreasi, tapi ngebakar kalori gitu kan ya, lemak gitu. Itu sah-sah aja kan. Sah-sah aja. Contoh gini misalnya, laki-laki itu kan paling males ke mall kan. Rata-rata lu males gak ke mall? Lu Tan, dia mau ngikut aja orangnya. Males dia. Iya. Cewek nih, pasti cewek seneng. Lu bertiga abang-abangan. Viola nih, seneng gak ke mall? Rata-rata tuh cewek seneng ke mall. Ke mall itu, cewek itu misalnya let's say dari jam, lo kalau ke mall jam berapa mulainya? Siang jam 1 lah ya, jam 13.00. Okay. Itu bisa malam tuh dia keluar cewek. Ngapain aja? Ya pokoknya jalan. Iya. Ke toko A, toko B, toko masyarakat gitu. Gak ada. Iya, di mall kan ada toko masyarakat juga yang situ. Yeah. Nah cewek itu tuh dengan jalan begitu tuh sebenarnya sudah ngebakar kalori. Oke. Nah kalau lu mau bakar kalori, ikut cewek ke mall. Iya, kalori kebakar, uang kebakar, saldo kebakar. Semuanya kebakar pokoknya. Tapi Kur, selain mall ada tempat favorit nih untuk misalkan kalau mau healing, short escape lah, atau sedikit kebakar kalori ya kan. Bisa ke Alam Sutra. Di situ tuh iya, Alam Sutra Tangerang, Alam Barja beda lagi. Ya Alam Barja ngeri Kur. Ya Alam Sutra tuh landscape-nya, view-nya tuh bener-bener didesain emang buat lari. Ya. Bener gak? Betul kan ya. Terus juga ada sama BSD. View-nya, konsepnya bener-bener seperti, karena kan BSD ini kepanjangan Bisnis Central
Bisnik Sentral Distrik. Nah, distrik apa ya? Distrik kabupaten. Kabupaten apa kecamatan? Kecamatan. Kecamatan. Kecamatan apa kabupaten? Distrik deh. Iya, enggak paham. Kecamatan atau kabupaten? Distrik bahasa Inggris ya? Coba cari. Bahasa Inggrisnya kecamatan. Iya, daripada bengong aja lo nap lo. Coba. Bengong mikirin jorok. Enggak baik begitu, enggak produktif. Ya, terus juga sama ini kecamatan kan. Iya, Nah, itu tadi dia kabupaten, gue benerin kan kecamatan. tapi kenapa lu pelintirin lagi? Ya biar lo yakin aja, ternyata lo ragu orangnya. Yakin gue sama jawaban lu. Ya lo yakin gak sama cewek lo? Yakin. Dianya gak yakin. Dia jangan dong. Orang dia WA Fatan. kenal banget. Sama alun-alun. Nah, apalagi Tangerang ini kan sudah didesain 2025 kemarin arahnya ke sport tourism. Makanya buat yang para warganya yang sudah ngerasa overwhelmed bekerja gitu kan, stres gitu. Jalan-jalan untuk di seputar kota Tangerang itu bisa berasa terhibur lah, ke entertain short escape-nya. Iya, Gitu. fasilitasnya. Tapi juga jangan sampai lupa tuh area hijaunya juga. Sekarang gini. Iya. Lari tapi ngebul. Apa yang lo hirup? Iya juga ya. Area hijaunya juga harus ditambah. Taman, ya. Taman bermain kanak-kanak harus di Sekolah itu mah. Hah? Enggak, taman bermain kanak-kanak bukan berarti TK. Iya. Dibikin hijau. Playground gitu. Iya, hijau daun. Itu band. Iya, daun hijau. Iya. Itu yang bener-bener tuh lo lari nih. Iya. Terus? Lo hirup asap knalpot. Monoksida. Bener. Karbon dioksida. Lo lari. Terus? Ketemu lagi? Tukang rujak. Apa masalahnya sama tukang rujak? Kan dia gak mengganggu polusi apapun. Kadang ada tukang rujak juga yang suka buang kulit. Dia kan Kulit buah. sembarangan kulit buah. Takut kepleset. Iya. Iya. Terus lari lagi? Lo lari. Ketemu siapa? Nggak bisa lari. Kenapa gak bisa lari? Masih duduk. Iya. Benar. Ya. Terus ada apa lagi di lo hidden gem? Iya. Ini kok kayak talk show ya. Gue kayak bintang tamu jadinya. Kagak gue ngerasa. Gue ngerasa nih ya. Iya. Lu lari mulu nih Kur. Apa sih yang ditemuin Kur di sini? Lu lari nih ya, relate gini. Coba ya Viola, diam kamu. Tadi apa pertanyaannya? Lu lari Kur. Ini Kur. Lu kan lari nih Kur. Ini kata dia nih, dengerin ya. Ini Kur, lu kan lari nih Kur. Terus ngapain sih lu di sini? Apa coba maksudnya? Maksud gua Kur. Kasih tepuk tangan dulu dong. Maksud gue gini, gue tuh ngerasa gerah banget ngeliat lu gini. Lu aja ngerasa gimana, gua San netes. Ya udah daripada ini gue kayak kardio jatuhnya. Daripada pusing mau gimana, mendingan kita masuk ke keluar sekarang. Sandi. Gimana lagi? Keluar warga sekitar Tangerang. Keluar sekarang. Curhat warga Ada tim PKL dengan siapa di sini? Ada dengan komunitas orang pura-pura rajin gara-gara sosmed. Disingkat Kompor gas. Mama ujung gang. Apa keluhannya? Keluhannya tuh ya, kan tadi lagi bahas lari. Jadi di daerah gua tuh di Geraha Raya nggak ada tempat lari. Jadi kita tuh harus lari di pinggir trotoar. Yang mana kan bahaya banget ya. Yeah. Apalagi tuh kalau jam 6 pagi tuh udah mulai rame kendaraan. Hirupnya hirup polusi, nggak ada tempat hijau terbuka gitu loh. Kurang banyak. Gitu. Tapi kalau emang di Geraha Raya emang biasanya larinya ke Bintaro. Tapi Gitu. Kejauhan. Lah, kok mager? Kan bisa juga lu kayak kita lari bisa di olahraga. Geraha Raya nih. Di kompleknya aja muterin komplek. Iya. Bisa. Tetap rame tapi Lah. kalau pagi-pagi. Di trotoar.
Trotoar iya. Bisa. Tapi kan hirupnya nggak. Lu banyak keluhnya lu, nggak usah lari, tidur. Kan kita kan mau lari ya. Iya. Ya kan lari ya udah. Atau lu emang kalau lari di mana? Jam berapa sih? Jam berapa? Jam 5 ke jam 6 lah. Pagi. Pagi. Jam 5 aja ke jam 6. Masih sepi mah aman sih sebenarnya. Oh, maksud lu pengen ada area lari sendiri? Iya. Ya udah itu nanti bisa Geraha Raya tuh berarti masih apa sih masuknya deh? Iya Tangerang. Ciledug. Ya berarti Tangsel. coba lu harusnya tuh ada juga setiap RT ya. Iya. Yang di Twitter. Kan itu retweet. Iya. Astaga. Rukun tetangga ya. Iya. Itu lu deketnya sama PRT-nya. Siapa tadi kompor gas? Deket gak lu? Deket ya. Udah kalau deket duda apa jingle? Enggak. Deket itu enggak sampai ke sana. Maksudnya lu sebagai warga di situ, lu coba bersuara gitu. Minta fasilitas. Oi. Bukan. Gitu. Cuma menyampaikan Iya menyampaikan aspirasi. aspirasi. Pak PRT, lu ketok pintunya. Nok. Tak. Assalamualaikum. Enggak dijawab. Iya, ketok lagi dong. Ketok lagi 2 kali. Tak. Assalamualaikum. Enggak dijawab. Pokoknya kalau udah 3 kali diketok itu sunnah Nabi. Jangan ketok lagi. Berarti nggak ada orangnya atau nggak mau diganggu. Berarti nggak ada orangnya. Iya. Nah lu udah pernah ngetok rumah PRT belum? Ya salah lu berarti. Lu sebagai warga harus kooperatif. Kok jadi kooperatif? Harus kooperatif misalnya. Karena kan RT itu kan cuma 1. Iya. Warganya ada banyak nih. Betul. Nah sebagai warga juga harus bisa membantu Pak RT itu. Iya. Ya kan kayak Pak RT saya ada usulan, tolong dong. Ini banyak juga warga yang suka lari. Ketika dipinjemin, dia lari Pak. Itu kabur. Lebih ke kabur itu ya. Dia suka lari Pak, bisa nggak Pak? Karena ada juga kalau nggak salah setiap kota itu ada kebijakan buat pembangunan taman bermain. Gitu untuk anak-anak. Kamu yang nanya, kamu yang bengong ya? Iya. Jadi itu setiap RT tuh ada kebijakan atau anggaran mungkin ya, tapi nggak tahu di Tangerang tuh untuk bikin area bermain anak. Area bermain anak. Ya, area gitu. bermain anak nggak tahu ukurannya berapa gitu ya, atau ada tanah kosong yang bisa dibayar oleh pemerintah, dibeli pemerintah untuk area hijau. Tapi memang kalau ngomongin tata kota ya, tata kota di yang standarnya nih, berarti kan harus ada presentase dari penghijauannya berapa persen. Iya. Terus betonnya berapa persen, aspal-aspalnya berapa persen, dan sebagainya kan. Nggak bisa sembarangan kan dalam membangun tata kota. Iya, karena tata kota itu kan di SUB. Iya. Di SUB itu ada termasuk dinas tata kelola kota. Iya. Kalau kelola itu kadang Kenapa ya? lambat. Kenapa lambat? Kelola itu berarti kan loadingnya Lebih lambat. Nah itu ada bagian-bagiannya, usulin aja dulu. Usulin. Iya. Gitu. Oh berarti benar harus diaspirasikan ya. Kita ada PKL kedua nih. Tim pencari keluhan kedua. Nah ini. Wih bagus banget. Belum. Ya. Belum ngomong. Kayak beda nih sama yang tadi nih. yang ini mah orang yang atuh umbi-umbian. Nah, ini kenalin kita dari Serikat Tukang Ngaret. Disingkat Setan. Ngatain. Setan. Seneng sama patan. Apa keluhannya Neng? Ini sering banget nih ngeliat di sekitar gue tuh ada orang-orang yang FOMO banget, lifestyle-nya tuh kayak mau banget dilihat bagus, high class, produktif gitu kan. Padahal mah aslinya hidupnya kayak ya udah biasa-biasa aja gitu. Kenapa sih nggak bisa hidup biasa aja gitu, kayak kan ada FOMO, ada JOMO kan. JOMO kan joy of missing out. Kenapa sih orang-orang tuh nggak bisa JOMO aja? Kenapa FOMO banget gitu? Kenapa pengen banget dilihat produktif, high class gitu? Lifestyle tuh tekanan sosial banget gitu. Gimana sih caranya biar kita tuh bisa JOMO gitu, nggak FOMO gitu jadinya? Gimana tuh caranya? Oke, terima kasih Bu Kades. yang sudah menyempatkan diri datang ke podcast kami. Insya Allah hidup Bu Kades tetap ceria. Amin. Berkah Bu Kades. Salam buat Pak Kades ya. Kalau masalah FOMO sih sebenarnya bukan solusi atau ibaratnya hanya respon aja. Iya. FOMO itu kan fear of missing out. Gitu. Missing out. Oh begitu. Kalau kita jadi orang FOMO gitu maksudnya. Ada lagi yang JOMO.
Joy of missing out. Iya. Ya. Jadi semua itu sebenarnya kalau kita melihat dari sisi yang negatif pasti akan terlihat buruk. Karena ada juga setiap orang itu punya hak yang sama. Cewek. Itu sepatu hak. Enggak, cewek punya hak juga kan? Kok dia jadi ke sepatu? Enggak, kagak. Iya, kok jadi ke sepatu ya? Iya. Gue tau arahnya ke situ kan. Enggak. Males ah. Terus. Punya hak yang sama misalnya gini. Ada orang yang bahagia ketika dia posting kegiatannya. Ada yang bahagia orang tidak ingin diketahui kegiatannya oleh banyak orang. Iya. Ada juga orang yang bahagia ketika dia tahu tren yang terbaru. Apa? Iya, tahu Ya kan, baru. tren apa tuh kalau lari itu tadi tuh? Ya, Strava gitu. ya. Itu surat ya? Bukan. Yang Surat dari last itu Starla. Oh, Starla. Gitu. Jadi setiap orang itu memang punya kebahagiaannya gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara olahraga padel. Ini kan lagi tren banget kan. Hah? Itu geter apa padel geter. Itu padel geter. Ini kita ngomongin olahraga. Iya. Bukan orang. Gitu. Padel. Kan kita tahu lapangan padel banyak banget tuh. Demand-nya tinggi gitu kan. Nah, bisa dibilang apakah mereka yang masuk ke lapangan padel emang untuk olahraga atau buat sosialita? Nah, kita balik lagi ya, lari dan padel. Iya. Ya. Ada orang yang lari tapi nggak bisa padel. Ada orang yang bisa padel tapi nggak bisa lari. Udah harus bisa gimana sih? Kan ngejar bola ya. Iya udah gue salah ya Pur. Yeah. Ada orang yang bisa lari tapi nggak bisa padel, bener ya? Betul. Ada orang yang bisa padel, kok dia bilang nggak bisa lari? Kan nggak mungkin. Maksud gue kan narasi lu kayak Kayak lari nih. Iya. Kayak lari itu ada orang yang penasaran. Kayaknya hal yang paling simpel untuk gue olahraga dan hidup sehat adalah lari atau jalan. Nggak apa-apa. Tapi ada juga yang sekarang itu udah melihat outfit. Fit itu apa? Sehat. Iya. Out keluar. Iya jadinya? Keluar biar sehat. Oh gitu. Iya. Keluar biar sehat. Percaya kan lo? Gue bohongin. Melihat outfitnya dari sepatunya, dari celana apa? Kalau celana lari apa? Training apa sih bahasanya? Legging. Ya. Wah, biasa. Beda lagi legging tuh dalam. Iya. Pokoknya outfitnya itu biar kelihatan keren. Yeah. Padahal dia tidak sesuai dengan fungsinya. Yang penting gue jalan, habis status, apa segala macam. Tapi kita juga nggak tahu apakah dia benar-benar lari atau enggak, untuk menyehatkan atau enggak. Ada juga yang padel. Padel itu udah kebagi 3 masyarakat. Kok jadi kebagi 3 apa aja? Yang pertama dia padel untuk olahraga. Ya, pertama. Yang kedua dia padel untuk karena dia mengikuti zaman tuh, atau lagi ramenya FOMO, atau JOMO, atau ROMO. Ya. Atau yang ketiga itu untuk nge-maintain atau mendapatkan networking yang baru. Oh, gitu. Itu. Kalau network dulu nih, bukan dulu lah, sebelum adanya padel, ketika dia menjaga atau ingin mendapatkan networking yang baru atau maintenance networking, golf. Ya. Sekarang udah ada yang lebih terjangkau daripada golf ya. Iya benar. Padel. Gitu. Iya. Lebih simpel karena seperti bermain bulu tangkis kan. Lebih simpel, makanya kebagi 3 masyarakat. Nah, orang yang ikut padel itu ada di bagian masyarakat yang mana? Nah, kalau yang ke sosmed itu berarti ketiga-tiganya masuk. Kalau yang ke sosmed itu iya FOMO bisa. Tapi selama dia FOMO-nya itu tidak mengganggu orang lain nggak apa-apa. Misalkan kalau yang mengganggu tuh misalkan dia lagi bikin konten di lapangan orang lain gitu. Iya enggak, dia lagi konten. Posting sampai Slipknot di tag. Oasis di tag. Ini adminnya Slipknot, Oasis nih, siapa yang nge-tag gue? Viola di tag gitu. Mengganggu. Gak kenal. Iya. Makanya yang paling sehat itu ketika kita bersosial media, antar bersosial media sama olahraga, yang sehat itu adalah kita nggak usah peduli orang. Kayak sosial media nih, misalnya Viola kesel atau nggak suka atau merasa annoying nih kayaknya orang kayak gini, di unfriend. Oh. Iya.
Kamu nggak apa-apa. Gue juga sering begitu. Gue nggak suka sama orang Iya, nih. terus Dalam hal bersosial media, Hah? gue unfriend tuh, gue unfollow. Siapa? Banyak. Sandiaki. Gue. Ada. Ngapain lu unfriend gue? Hah? Ngapain? Ya lu jarang update sih. Emang aktivitas Gitu. gue tidak bikin lu suka. Nggak, maksudnya contoh gitu. Kita tinggal unfriend aja. Iya. Ketika misalnya ketemu nih. Wah sekarang lu udah unfollow gua ya. Ya kan kita tidak berteman di sosial media. Tapi di dunia nyata In real life. kita masih berteman. Oke. Gitu. Ya, Cara menghindarinya. cara untuk menghindarinya. Mm-mm. Tapi kalau ngomongin lari lagi nih Kur, Mm-mm. ada yang bikin gue tuh jadi kayak sebuah fenomena, yaitu adalah street photographer, Mm-mm. ya kan? Ketika lagi lari, nah terkadang ada yang mungkin dia suka fotografi, dia mencoba untuk mempotret pelari-pelari yang di jalan, Mm-mm. gitu. Setelah difoto nih, gitu kan ya, Mm-mm. ya mungkin bisa dijual kayak gitu, atau mungkin diapresiasi dan sebagainya gitu. Menurut lu gimana? Karena kalau menurut gue ya, itu malah mengganggu privacy. Iya kalau udah umum ya. Iya. Terbuka banget atau tidak ada izin mengganggu sebenarnya. Karena kan udah ada larangan. Dilarang untuk memvideokan atau memfoto tanpa seizin objeknya dan panitia yang sedang menyelenggarakan. Udah Oke. ada larangannya. Walaupun Karena itu- maaf nih, takutnya nih ya namanya fotografer misalnya. Fotografer itu maaf nih, pekerjaan yang tidak bagus. Kenapa kok? Karena Bagus cuy. memandang orang dari sebelah mata. Gini ngeker. ngeker gini. Ya, memandang orang sebelah mata. Iya emang dia kalau mau motret emang harus sebelah mata. Tapi bukan berarti nggak bagus. Itu kan masuk karya seni juga. Iya, tapi nggak bagusnya adalah ketika dia sebagai fotografer, Iya. cewek-cewek kan banyak yang outfitnya gitu tuh, yang Iya. mungkin ngetat, ya kayak duit akhir bulan ngetat banget. Kayak gitu-gitu tuh. Takutnya kayak gitu-gitu bisa diperjualbelikan, terus jadi hal-hal yang diinginkan mereka. Wah iya bahaya. Ya kan itu, makanya tidak diizinkan kecuali kayak misalnya mini soccer. Tahu mini soccer kan? Iya. Ya. Bola kecil gitu. Bukan, artinya lapangannya aja yang kecil. Bener. Di soccer itu ada fotografer ya, udah izin sama yang punya tempat, udah izin sama player-playernya, bahkan playernya bayar. Tolong nih, 100.000, 200.000 banyakin foto gue ya. Nah, Iya, itu iya. baru boleh karena ada izinnya, ada pihak-pihak yang sudah menyetujui dan memperbolehkan itu. Tapi oke nih gue coba tanya sama yang cewek-cewek gini. Ketika lu lari ada yang fotografer gitu foto lu Dia merasa mah dia- risih atau Dia mah emang seneng. Gua merasa seneng. seneng? Viola? Karena cuman mereka bertiga Tuh. yang di kamera cakep. Cakep. Aslinya mah enggak. Iya. Bener-bener. Kalau Viola mungkin risih. Karena nggak usah difoto, gue asli udah cakep gitu misalnya. Ya kan? Iya. Bisa begitu. Atau malu-malu gini. Padahal dia teriak, foto dong. Kamu suka lari gak? Viola? Nggak suka. Olahraganya apa? Enggak, kalau nggak suka nggak usah dipaksa. Suka olahraganya apa Viola? Coba pakai mic coba. Coba pakai. Iya suka olahraganya apa kamu? Jarang olahraga. Jarang Oh. olahraga. Jarang Waduh. olahraga dia. Iya, jarang. Tapi kamu suka cowok yang olahraga? Kok jadi cowok ya? Enggak, maksudnya kan terkadang Enggak, soalnya dia mau buka lapangan padel dekat iya, rumah. maksudnya itu. Tapi tertarik main padel? Tertarik sih. Tertarik. Iya. lumayan. Olahraga apa yang bukan suka ya? Olahraga apa yang pernah dilakukan sama Viola? Jogging pernah. Hah? Jogging Oh, jogging itu pernah. Iya. Jogging. Terus apa sih yang kalau misalnya yang goes itu tapi bukan sepeda tapi Enggak. iya pokoknya yang Treadmill dia bukan tempat- treadmill lari. Iya, yang kayak gitu. Push bike. Gak tahu namanya apaan. Ah. Soalnya ada di rumah aja nyobain aja. Oh, di rumah. Ya. Oh di rumah. Member berapa? Kalau kalian bertiga lomba panjat pinang berapa kali menang?
Ya mungkin kalau kita bicara olahraga ya Kur ya, gue bisa menyimpulkan bahwa semua orang butuh short escape ya, bisa rekreasi gitu, bisa berolahraga atau mungkin bisa tentang cuma ke mall doang itu bisa jadi Olahraga itu. solusi gitu kan. Iya. Mending olahraga nomor 1. Enggak tuh ketuhanan yang Maha Esa tuh. Pancasila itu. Iya. Karena kalau lu mau olahraga apapun tidak menanamkan nilai-nilai Pancasila berantem. Iya sih ya. Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Misalkan lagi berolahraga, ketemu sama orang-orang, harus saling sapa dan sebagainya. Betul kan ya? Betul. Itu sila keberapa? Sila ke-3 Iya. Persatuan Indonesia. Iya, walaupun di Tangerang ya. Iya. Iya, Tangerang kan bagian dari Indonesia. Betul, siapa bilang enggak? Enggak, gua juga ngomong gitu. Iya, sudah tahu, semua orang udah tahu kalau Tangerang itu bagian dari Indonesia. Gue cuma mempertebal aja, make sure. Gue cuma gini, Gur. Ya, gue mau nanya nih dari awal ya. Lu nggak gerah? Siapa? Ini. Udah tadi nih, Sam. Serba sawat ini. Lu buka lah, gue gerah ngeliat lu gerah. Buka. Buka. Iya, Bu. Ye, marah ya. Marah. Kelihatan kan?